kegelapan misterius menawarkan Kaiser kesempatan untuk melarikan diri. Dengan tato mawar biru yang menjadi pengingat masa lalunya yang kelam, Kaiser muda belajar betapa luasnya dunia. Setelah membebaskan Kaiser, Raidak mengantar Kaiser ke suatu tempat sembari berkata, "Menghajar 7 orang polisi hanya dengan menggunakan bola, sungguh mengesankan." Kaiser menanggapi, "Itu bukan apa-apa, mereka yang memulai, jadi aku hanya menyelesaikannya." Raidak menanggapi, "Bagus nak, aku berkeliling dunia untuk merekrut pesepak bola bertalenta seperti dirimu. Mulai hari ini, tempat ini akan menjadi rumah barumu. Pertama-tama kau harus lulus rangkaian uji coba." Raidak membawa Kaiser ke Akademi Pemain Muda Bastard Munchen dan meminta Kaiser untuk lulus di setiap rangkaian uji cobanya. Mendengar perkataan Raidak, Kaiser berkata dalam hati, "Jika aku bisa keluar dari neraka itu, aku rela melakukan apa saja." Memasuki Akademi Bastard Munchen, Kaiser disambut hangat oleh rekan timnya. Kaiser yang disambut oleh mereka berkata dalam hati, "Mereka berbeda dariku. Mereka diinginkan dan dicintai sejak mereka lahir." Suatu ketika Kaiser sedang sendirian di meja makan, rekan-rekannya yang hangat menghampirinya dan menawarkan makanan untuk dimakan bersama. Namun alih-alih menerima makanan itu, Kaiser justru melemparkan kembali makanan tersebut ke wajah rekannya. Tak cukup sampai di situ, Kaiser juga menendang wajah rekannya yang memberinya makanan. Alasan dibalik tindakan Kaiser adalah karena sejak kecil ia tidak pernah diajarkan cara menerima kebaikan dari orang lain. Bahkan hingga saat ini, Kaiser lebih memilih diperlakukan dengan penuh kebencian daripada menerima kasih sayang. Tapi, saat di lapangan, Kaiser menyadari bahwa sepak bola adalah olahraga yang dimainkan dengan 11 orang. Jika ada rekan setim yang membencimu, mereka tak akan mengoper bola kepadamu. Kaiser yang menyadari hal tersebut mengatakan bahwa dirinya membutuhkan sebuah senjata untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi di lingkungan seperti ini. Di akademi itu, Kaiser berlatih seorang diri sampai mampus untuk mendapatkan sebuah senjata pamungkas yang membuatnya dapat bertarung seorang diri. Sebuah senjata yang akan memaksa seseorang untuk mengakui kemampuannya dan membuat sebuah dampak untuk menunjukkan keberadaannya. Menurut Kaiser, untuk mencapai ambisinya, dirinya tidak butuh persahabatan yang hangat di antara rekan satu tim. Yang Kaiser butuhkan adalah kaki tangan yang dapat tunduk pada kebenciannya. Pada pertandingan uji coba, Kaiser menemukan orang itu. Seseorang kandidat sempurna, seseorang dengan teknik yang terampil, dan yang lebih penting dari semua itu, orang itu sendirian. Orang itu adalah Alexis Ness, yang harapannya telah hancur di hadapan kemustahilan. Di saat harapannya hancur, Kaiser datang sebagai Tuhan dan berkata pada Ness, "Hei pecundang, apa kau percaya pada hal mustahil?" Bagi Kaiser, momen itu adalah momen terbaik untuk menundukkan Ness di bawah kehendaknya. Dan dari momen itu, Michael Kaiser perlahan, namun pasti, mulai memahami kepribadian aslinya. Setelah menaklukkan dan menghancurkan hidup orang-orang, Kaiser berkata, "Ini sangat menyenangkan. Dengan meraih kemenangan, aku menyakiti orang-orang ini dan melukai mereka. Aku menunjukkan kepada dunia keberadaanku dengan melumat mereka secara kejam. Aku merasa puas ketika mengetahui bahwa orang-orang itu akan selamanya memiliki bekas luka yang mengingatkan mereka tentang bagaimana aku menghancurkan hidup mereka." Ketika Kaiser melihat keputusasaan di wajah mereka, saat mereka menyaksikan Kaiser mencapai hal yang mustahil, Kaiser tahu bahwa ia telah menghancurkan impian seseorang. Itulah identitas yang terbangun dalam dirinya di hari itu, tujuan dari hidupnya. Setiap kali dia membuat seseorang putus asa, dia merasa seperti perlahan-lahan menjadi manusia normal. Tapi di saat yang bersamaan, wajah ayahnya akan terlintas di benaknya. Teringat wajah ayahnya, Kaiser berkata, "Aku mengerti sekarang. Dengan mengajarku setiap hari, dia dapat menegaskan kembali kenyataan bahwa dia ada di dunia ini. Itulah sebabnya, daripada mengucapkan terima kasih, dia malah mengajarku. Daripada mengucapkan aku cinta padamu, dia malah menyebutku tidak berguna. Apa yang telah dicekoki oleh si pecundang itu kepadaku di dunia sepak bola ini, aku akan memberikan rasa sakit dan keputusasaan yang sama." Dengan tujuan tersebut, Kaiser memulai mimpinya untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Dan sekarang, kita kembali lagi ke lapangan.
yang dimana kiper PXG melakukan umpan jauh ke tengah lapangan. Nanase Danes mengejar bolanya, tapi Nes lebih cepat dan berhasil mengamankan bola dengan mengoper ke Kaiser. Mendapatkan bola, Kaiser segera berlari ke lini pertahanan PXG. Kaiser yang sedang berlari berkata, "Aku tak akan meleset lagi, 35 meter dari gawang, sedikit lagi masuk ke jangkauan tembakanku. Tidak, hanya 5 meter lagi. Setelah aku sudah sampai, aku akan menghentikan bolanya untuk sepersekian detik." Tapi ketika Kaiser menghentikan bola untuk sepersekian detik, Rin dan Isagi menyusulnya. Melihat Kaiser yang menghentikan bolanya, Isagi berteriak, "Jangan berhenti dasar bodoh, Rin jadi menyusulmu." Dan bola pun terlepas dari kaki Kaiser. Kaiser yang kehilangan bolanya tersandung oleh kaki Rin dan Isagi dan tersungkur di tanah. Melihat Kaiser yang terjatuh di sana, Isagi berkata ke Kaiser, "Hei Kaiser, sekarang kau sudah mengerti kan? Tim ini bukan lagi milikmu. Bersujudlah di hadapanku, dasar badut sialan." Dari lapangan, Noah melihat Kaiser yang penuh amarah. Noah berkata, "Rasakanlah itu Kaiser, bersainglah melawan ego itu. Kau tak akan menemukan evolusi yang kau cari sebelum mencapai titik terendah." Nampak bola liar yang melayang di udara. Komentator yang melihat hal tersebut berteriak, "Bola liar! Kunigami dan Shido sama-sama mengejarnya. Dan lagi-lagi Kunigami berhasil mendapatkan bolanya." Kunigami berhasil menyundul bolanya dan Kurona menerima bola sundulan dari Kunigami. Melihat bola berada di pihaknya, Isagi kembali maju. Isagi yang sedang berlari melirik Kaiser yang sedang frustasi di sana sembari berkata, "Aku bisa menghancurkannya. Aku bisa melumatnya. Saat ini aku bisa melihat Kaiser. Sekarang karena dia telah kehilangan kendali atas tim ini, ditambah lagi dengan fakta bahwa permainannya terganggu. Jika aku bisa membuatnya semakin besar, aku bisa benar-benar membuat pikirannya terganggu. Jika itu berhasil, aku akan semakin mudah memprediksi pergerakannya. Kalau aku manfaatkan itu untuk bekerja sama dengan Hiyori dan Kurona, 100% aku bisa menang. Sekarang hiburlah aku lebih lama lagi, badut. Bukankah kau sangat ingin menghancurkanku?" Di sisi lain, Kaiser yang berada di belakang Isagi sangat geram. Perkataan Isagi yang menyebut dirinya sebagai badut mengingatkan perkataan ayahnya yang menyebut dirinya tidak berguna. Perasaan yang dirasakan setiap hari ketika bersama ayah bajingan itu, sebuah perasaan irasional, ketidaknyamanan, dan rasa putus asa. Kaiser bangkit kembali dari tidurnya dan berlari mengejar Isagi yang berada di depannya sembari berkata, "Sialan, kupikir aku sudah melampaui bajingan itu. Tapi karena dirinya, keberadaanku terancam runtuh. Aku harus mengalahkannya dan melampauinya sebelum kehilangan segalanya." Melihat Kaiser yang dikendalikan oleh amarahnya, Nes berlari mendekati Kaiser dan berkata, "Kaiser, tenanglah. Kita sudah menorehkan hasil yang cukup. Kau selalu mencetak gol di setiap pertandingan liga. Kau bahkan juga mendapatkan tawaran dari La Real. Jadi tenanglah, jangan melakukan permainan yang gegabah. Kita harus mengulur waktu untuk menunggu kesempatan yang sempurna untuk menembakkan senjata barumu. Kau masih punya aku." Dengan mata predatornya, Kaiser menatap Nes dan berkata, "Apa maksudmu, keparat kecil? Kalau kita kalah, semua itu akan hilang. Seluruh dunia sedang menyaksikan pertandingan ini. Jika kita kalah di sini, tawaran dari La Real menjadi raja di tim ini, dan semua kejayaan yang telah kuperoleh sejauh ini. Jika aku kalah dan Yoichi menghancurkanku, aku akan kembali menjadi seorang yang tidak berguna." Terlihat Kaiser yang mencoba mencuri bola dari Isagi, tapi Isagi dapat mengamankan bolanya dengan mudah. Di sana terlihat Kaiser menyadari sesuatu, menyadari bahwa dirinya merasa takut, kehilangan segalanya, dan kembali ke lubang neraka itu lagi. Melihat Isagi akan mencuri segalanya, Kaiser berkata, "Aku terlahir dari ketidakkeinginan, sebuah pengingat yang menyakitkan akan kesalahan seseorang. Aku mencuri dan terus mencuri. Aku pun memperoleh kehormatan, kejayaan, dan kekayaan. Kupikir aku telah menjadi manusia, tapi sekarang aku takut kehilangan semua yang telah kuperoleh saat ini. Kesalahan fatal dan jebakan bagi seseorang yang telah memperoleh segalanya. Saat ini, aku tidak bermain dengan mencuri sesuatu yang kuinginkan. Aku bermain hanya agar tidak kalah. Aku memilih pertarungan yang kutahu bisa kumenangkan. Aku duduk di singgasanaku dengan nyaman, alih-alih berusaha mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Aku mulai bermain aman, sebuah mekanisme pertahanan dari setiap individu yang berusaha mempertahankan kesuksesannya. Tapi itu wajar karena kupikir diriku telah mencapai puncak. Tak ada alasan untuk mengejar ambisi yang mengancam kesuksesanku.
Namun posisiku yang sekarang bukanlah tempat yang akan membuatku diakui orang-orang sebagai pemain terbaik di dunia. Aku mengerti, terus melindungi pencapaianku di masa lalu tak akan membantuku berkembang lebih jauh lagi. Aku harus menyingkirkan semua itu. Kalau begitu, pencapaian terdahulu, harga diri, segala hal yang telah kumenangkan, kebahagiaan yang kurasakan setelah menjadi manusia, akan kubuang semua itu. Mulailah dari nol lagi, Michael. Apa sesuatu yang paling kuinginkan? Apa sesuatu yang ingin kulindungi? Itu bukanlah sesuatu yang diberikan oleh kedua orang itu, melainkan hal pertama yang kuinginkan untuk diriku sendiri. Asal-usul dari egoku, itulah diriku. Kaiser yang tertutup di sana bangkit kembali dan mengejar Isagi sembari berteriak, "Aku datang, dasar sampah!" Kaiser masih belum sepenuhnya tumbang, menghancurkan belenggu pengaman yang secara tidak sadar ia kenakan pada dirinya sendiri. Ia mendapatkan kembali ego aslinya. Setelah kembali ke asal mulanya, Kaiser yang jatuh siap untuk merebut kembali tahtanya. Kaiser membuang kesombongannya dan mulai menempa ego yang baru. Saat Isagi mengincar gol keduanya, ia merasakan aura tidak menyenangkan yang terpancar dari Kaiser. "Aku datang, dasar sampah!" teriak Kaiser yang mengejar Isagi. Mendengar teriakan Kaiser, Isagi menengok ke Kaiser. Melihat pergerakan Kaiser, Isagi berkata, "Kaiser." Pergerakannya tiba-tiba berubah. Berada di samping Isagi, Kurona berkata, "Lebih cepat Isagi, terus serang, combo, combo." Di saat Isagi merespon Kurona, dari belakangnya sebuah tangan meraih badannya. Karasu menyusul sembari berkata, "Bodoh, sekarang pemeran utama pertandingan ini bukanlah dirimu, Isagi. Kalau kami membiarkanmu berada di area tendanganmu, kau pasti akan melakukan tendangan gila itu lagi. Aku akan menahanmu sebelum itu terjadi, keparat." Isagi melirik Karasu sembari berkata, "Coba saja kalau kau bisa, bayi gagak." Setelah mengatakan hal tersebut, Isagi segera melakukan umpan chop ke Kurona. Kurona menerima umpan Isagi dengan sempurna. Melihat ada yang menghadangnya, Kurona menyambungkan bolanya ke Isagi. Tapi Isagi meloloskan bolanya agar bola diterima oleh Hiyori. Meloloskan bolanya ke Hiyori, Isagi berkata, "Ayo produser ultra sadis, tunjukkan padaku produksi terbaik yang bisa kau hasilkan." Melihat bola yang mengarah padanya, Hiyori tersenyum sembari berkata, "Pemeran yang bisa ku ajak bekerja sama memang hebat." Namun, siapa sangka si mawar biru lagi-lagi mencuri bolanya. Kaiser dengan mawar biru di sekitarnya siap menghancurkan tim Isagi Yoichi. Melihat pergerakan Kaiser, Isagi berkata dalam hati, "Si keparat itu, sudah kuduga dia mengubah pola permainannya. Alih-alih terlalu terpaku menekanku, tapi ia memindai seluruh lapangan dan memprediksi serangan kombinasi kami. Sebuah meta press yang tenang." Melihat Kaiser mencuri bola, Raichi berteriak, "Ah, yang benar saja! Jangan mencuri bola dari rekan setimu sendiri, dasar bodoh!" Nes yang berlari mengawal Kaiser berkata, Bagus Kaiser, ayo kita coba lagi. Oper ke sini, aku terbuka lebar." Kaiser yang dihadang oleh Tokimitsu tiba-tiba mengoper ke Raichi. "Hah? Dia mengoper padaku?" Ucap Raichi yang terkejut bukan main menerima bola dari Kaiser. Bahkan Isagi Yoichi juga nampak tidak percaya bahwa Kaiser akan mengumpan ke Raichi. Nampak wajah Nes yang sangat kecewa dan bingung melihat apa yang terjadi pada Kaiser. Setelah mengumpan ke Raichi, Kaiser melesat maju dengan cepat. Sembari berlari, Kaiser berkata, "Jika aku ingin memanjat ke tempat yang lebih tinggi lagi, aku harus membuang segalanya. Harus kusingkirkan segala hal yang membuat diriku seperti sekarang. Atur ulang diriku saat aku bukan siapa-siapa. Ke saat yang kuinginkan hanyalah untuk hidup. Ke saat diriku masih nol." Menatap Raichi, Kaiser berkata lirih, "Kumohon." Raichi merespon perkataan Kaiser dengan senyuman, lalu mengembalikan bolanya ke Kaiser sembari berkata, "Ya, siapa tahu, sepertinya masih ada sisi baik dalam dirimu. Cetaklah gol dengan asisku." Igaguri yang melihat Raichi mengembalikan bolanya berteriak panik, Kenapa kau malah mengoper si keparat itu?" Terlihat Kaiser yang telah mengontrol bola umpan dari Raichi. Isagi yang melihat perubahan Kaiser berkata, "Karena aku sekarang protagonis dalam pertandingan ini, opsi terbaik kami adalah menyerang melalui dirinya, karena dia tidak butuh diriku untuk mencetak gol." Astaga, tidak kupercaya kau benar-benar akan membuang harga dirimu, badut keparat. Sungguh menarik. Tapi sesaat Kaiser menerima bola dari Raichi, Rin tiba-tiba datang di hadapan Kaiser sembari berkata,
Kau terlalu lemah memaksakan diri karakter sampingan. Peluangmu sudah habis sekarang. Enyahlah. Rin mencuri bola dari Kaiser, dan lagi-lagi Kaiser tersungkur kembali dan kehilangan bolanya. Melihat Kaiser yang kehilangan bolanya, Raichi berteriak, "Ah! Beraninya kau menyanyiakan asisku yang indah! Bangun! Cepat bangun!" Kaiser yang terjatuh berdiri kembali sembari berkata, "Begitu rupanya. Ini semakin menarik. Ini bukan pemikiran impulsif yang sederhana. Ini hanya terjadi pada mereka yang cukup serakah untuk mencapai kesuksesan yang lebih tinggi." Kaiser bangkit kembali dan mengejar bolanya yang dicuri sembari berkata, "Titik balik dari identitas seseorang yang dihancurkan lalu bangkit secara bersamaan. Jangan membuang-buang energi dengan bermain aman. Terus cari kesempatan yang akan membawaku ke tingkat yang lebih tinggi. Alasan diriku bisa memperoleh mindset ini adalah karena kau, Yoichi. Karena kau telah memberikanku semua kesulitan ini. Aku berterima kasih padamu." Nampak Rin yang dipepet oleh Raichi. Kurona pun datang membantu untuk melakukan pressing. Dengan bantuan Kurona, Raichi berhasil membuang bola dari kaki Itoshirin. Melihat permainan yang caruk-maruk dari bajingan Munchen ini, Karasu nampak kebingungan. Karasu yang kebingungan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Selain pengaruh Shido yang meredup dan evolusi Izaki yang tiba-tiba, sekarang bahkan Kaiser mulai bergerak di luar prediksi. Aku tidak bisa memahami ini." Melihat apa yang terjadi pada timnya sekarang, Hiyori berkata, "Ini adalah sebuah formasi yang menjadikan Izaki-kun sebagai striker utama dengan tendangan Tugan volley sebagai basis dari serangan kami. Secara bersamaan, hal itu akan memberikan kebebasan pada Kaiser untuk mencetak gol sendiri sebagai second striker." Sungguh menakjubkan, karena sekarang Kaiser tidak hanya mengoper pada Nes, musuh kami jadi semakin sulit untuk membaca pergerakannya. Dengan adanya Tugan volley dan Kaiser Impact sebagai senjata, kami memiliki dua senjata pamungkas untuk mengalahkan lawan. Nampak bola berada di kaki Kurona, dan Kurona langsung menyambungkan bola itu ke Izaki yang berada di depan sana. Mengamati jalannya pertandingan, Noah berkata, "Kehancuran yang mereka ciptakan secara individu akhirnya mulai beresonansi satu sama lain. Di tengah-tengah segala ekspektasi dan kekacauan, hanya dia yang tetap tenang dan bersemangat. Momen penentu yang akan berdampak pada jalannya pertandingan." Di saat pertandingan menjadi semakin bergejolak, sesosok yang tenang menunggu dalam bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk bersinar.